Sejumlah guru honorer Kota Palembang menggelar aksi pembagian 3.000 masker gratis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mendukung pemerintah menuju zona hijau atau bebas COVID-19, sehingga tatap muka segera diberlakukan. Aksi pembagian masker bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas dilakukan di Simpang 5 DPRD Sumsel pada Kamis pagi 11 Maret 2021. Sebanyak 3.000 masker ini dibagikan oleh guru honorer di 20 titik wilayah Palembang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan serta bentuk keprihatinan kepada masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Ketua Forum Guru Honorer Palembang, David Saputra, meminta masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan serta selalu memakai masker agar Palembang kembali zona hijau atau bebas COVID-19, sehingga belajar tatap muka segera diberlakukan. Melaksanakan aksi gerakan bagi 3.000 masker untuk masyarakat Kota Palembang agar menyadarkan masyarakat biar untuk menggunakan masker dalam penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kita apa sebagai guru, Pak? Harapan kami sebagai seorang guru, karena kita sudah lama tidak mengajar, belajarnya melalui daring, semoga corona ini cepat berlalu, kemudian kita bisa belajar tatap muka dengan siswa, karena kita sudah lama ingin bertemu dengan siswa-siswa kita di sekolah. Bahkan mereka mendukung penuh vaksinasi terhadap para tenaga pendidik. Karena hal tersebut untuk memberikan kekebalan imunitas bagi para tenaga pendidik sehingga bisa melindungi saat pembelajaran tatap muka dilakukan nantinya. Ada menaruh vaksin untuk guru itu gimana, Kak? Kalau kita menyambut dari guru honorer itu gimana? Kami semua kawan-kawan Forum Guru Honorer non kategori Kota Palembang sepakat sangat mendukung vaksin yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang bagi guru-guru. Kenapa? Karena dengan vaksin maka kita akan mengurangi atau agar tidak mudah tertular penyakit COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi bagi pegawai dan guru di Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah mulai dilakukan sejak 8 Maret 2021. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda didampingin Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Julinto serta Dinas Kesehatan Kota Palembang langsung mengecek setiap kesiapan pelaksanaan vaksinasi, mulai dari pendaftaran, proses screening hingga penyuntikan vaksin. Selain itu, vaksin COVID-19 ini aman untuk digunakan, mengingat vaksin merupakan salah satu upaya pemerintah memutus penyebaran wabah virus corona yang bisa menambah imun tubuh. Namun, yang sudah mendapatkan vaksin diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, karena orang yang sudah divaksin masih bisa terpapar virus corona. Bahkan apabila vaksinasi terhadap pegawai maupun guru telah dilaksanakan serta mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, zona di Palembang aman, sekolah tatap muka akan segera dibuka. Kalau total sekitar ada 17.000 yang seharusnya bisa dalam arti kita berikan dengan segera. Karena apa? Karena sesuai dengan rekomendasi dari IDI sendiri, bahwa sekolah tatap muka baru bisa dilaksanakan selain kota itu sendiri adalah di zona hijau, tapi juga sudah diberikan vaksinasi kepada seluruh guru. Jadi kalau seandainya vaksinasi itu sudah diberikan secara total kepada seluruh guru, khususnya yang ada di Kota Palembang, baik itu swasta maupun negeri, dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dengan total 17.000, maka sekolah tatap muka bisa kita laksanakan. Nah, kita berharap percepatan bisa dilaksanakan sehingga aktivitas sekolah betul-betul bisa kita mulai. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Julinto menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Dinas Pendidikan Kota Palembang bagi pegawai dan guru ini dilakukan kepada 600 orang lebih yang mendapatkan vaksin dari sasaran guru, baik negeri maupun swasta sebanyak 20.000 orang lebih. Pihaknya akan mengupayakan kepada pegawai maupun guru lainnya yang belum divaksin untuk mendapatkan vaksinasi susulan dan memastikan semua anggota pegawai dinas pendidikan maupun guru akan mendapatkan jatah vaksin. Giliran untuk vaksin itu lebih kurang diberikan kuotanya 680-an. Dari kalau mau bicara masalah guru
dan pendidik kita negeri dan swasta dan termasuk madrasah itu lebih kurang hampir 20.000 ya. Tapi kita hari ini baru 680, nanti kita akan usulkan kembali sesuai dengan rekomnya Ikatan Dokter. Sekolah bisa dibuka setelah adanya vaksin. Ya, jadi semua guru-guru divaksin ya, itu baru nanti guru-guru akan vaksin mungkin dengan Ibu Oon. Rencana sekolah pembelajaran tatap muka yang akan dibuka pada Juli 2021 mendatang atau di tahun ajaran baru disambut positif oleh warga karena para pelajar sudah bosan belajar jarak jauh. Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka pembelajaran tatap muka pada Juli tahun 2021 mendatang atau di tahun ajaran baru. Keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo ini sangatlah baik karena jika tidak segera dilakukan pembelajaran tatap muka, banyak efek samping yang terjadi di para kalangan siswa-siswi ini. Salah satu efeknya sebagian oknum siswa yang melakukan aksi kebut-kebutan di jalanan dan siswa SD banyak mencari barang bekas yang tak seharusnya dilakukan. Namun di tengah pandemi, sistem pembelajaran tatap muka harus benar-benar ketat menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah. Dan sebelum pembelajaran tatap muka dibuka agar seluruh tenaga pendidik dilakukan vaksinasi. Ya saya kira rencana Bapak Presiden ini bagus ya, karena kita tahu sekarang ini baik para pendidik, guru, orang tua, siswa sudah pada kangen, sudah pada bosan pembelajaran jarak jauh ini, sehingga mereka harus secara tatap muka, karena kalau tidak kita khawatirkan nanti ada efek sampingan yang lain. Seperti misalnya sekarang ini dengan PJJ ini ada beberapa oknum siswa kita yang melakukan seperti kebut-kebutan. Ya. Karena PJJ itu tidak lama, waktu luang itu untuk di luar sangat banyak, sehingga dimanfaatkan mereka untuk itu. Tapi yang harus diingat bahwa semua guru dan kepala sekolah itu sudah divaksin, sehingga guru-guru itu sudah siap. Nah, untuk siswa yang ini yang jadi kita permasalahkan, apakah siswa ini harus divaksin juga, segera divaksin juga sebelum tatap muka? Permasalahan di dunia pendidikan tentu diharapkan segera selesai. Begitupun dengan pengangkatan guru honorer menjadi P3K adalah salah satu bentuk keberpihakan dan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Aturan pemerintah menyatakan mereka yang di atas 35 tahun sudah tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Sementara 95% guru honorer rata-rata berusia di atas 35 tahun. Sehingga kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS sudah tertutup bagi mereka. Dan P3K adalah salah satu cara agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak. Menurut data Kemendikbud, besaran gaji guru honorer rata-rata adalah Rp50.000 hingga Rp350.000 per bulan, tergantung kemampuan sekolah masing-masing. Jika diangkat menjadi P3K, mereka dijanjikan gaji sebesar Rp2.900.000 per bulan, ditambah tunjangan dan sertifikasi. Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, momen ini juga diharapkan bisa menjadi kesempatan dan menjadi solusi menyeluruh bagi pembenahan tata kelola guru. Kendati demikian, guru tetaplah seorang guru. Mereka akan terus mengabdi demi mencetak generasi masa depan yang lebih baik. Meski tahu ada beberapa murid mereka yang nantinya akan memiliki jabatan penting dan tidak peduli dengan nasib mereka.